saya cerita ke orang tua, ayah, alhamdulillah nih waktu di dalam ngapal 4 juz. Ayah saya ngomong gini, bagus, masuk aja lagi gitu, supaya 30 juz. Setahun berikutnya saya masuk lagi. Dan 7 DO masuk penjara. Wah, 98. ini kita mau dengar kisahnya Pak Ustadz masuk penjara. Saya udah tahu kisahnya, tapi kita kulik di channel Success Before 30. Kenapa kok bisa sampai masuk penjara? Ya mungkin sudah no way out juga, jadi ya kalau istilah orang sekarang pasang badan. 98 saya masuk, kemudian 99 masuk lagi. Aduh, 2 kali masuk. 2 kali. 97 sebenarnya belum ada kepastian DO. Sayanya aja yang tidak ke kampus-kampus. Iya. 97 itu saya sudah bikin outline skripsi, udah ada judul, udah KKN juga. Tapi karena saya harus berurusan dengan hukum, ya saya jalanin itu. Boleh tahu Pak Ustadz, itu urusan apa kok sampai di penjara? Bisnis. Urusan bisnis waktu itu. Ya. Itu utang tuh udah 1,4 miliar. Tahun 97. Utang 97-an. Utang udah 1,4. Kurang lebih. Kok kisah kita mirip-mirip sih Pak Ustadz? Gitu ya? Iya. Cuman saya nggak di penjara. Oh, hebat. Pak Ustadz lebih hebat. Ini Ustadznya qualified nih ngomongin narapidana. Berapa lama tuh di penjara? Saya bersyukur di penjara itulah juga titik terhebat dari hidup saya. Karena saya menjadi penulis tuh di situ. Oh. Jadi sebelumnya kan saya bilang saya menjalani sebagai seorang pembaca Quran. Yap. Makanya teman-teman kalau saya ceramah suka baca Quran enak gitu kan. Memang ya lingkungan terus hobi dan memang ya capability-nya di situ. Ya. Kemudian saya menjadi seorang penceramah juga. Betul. Ya di situ. Tapi saya belum menjadi penulis. Belum menjadi penulis. Nah, di kemudian hari saya menjadi penulis. Ya, salah satu momen yang menjadikan saya penulis dengan izin Allah, ya saya di penjara itu. Oke. Dan di penjara itulah ketemu ilmu giving. Ilmu sedekah. Ilmu sedekah. Oh, rupanya ilmu sedekah itu ditemukan di penjara, guys. Ya, present. Ya, jadi kompleto lah. Jadi ngapal Quran. Ya. Ya, satu kitab suci loh. Aku ngapalin loh. Terus jadi penulis. Yap. Dan konten dakwah sedekah. Itu di penjara satu paket tuh 3 komplit 3 in 1 itu. Jadi ya saya sekarang nggak pernah menyesal kalau saya pernah di penjara. Kalau ada orang bilang itu kan Ustadz ini dulu pernah di penjara, iya emang. Dan bagus saya bilang. Luar biasa. Ini benar. Hebat. Nah saya waktu di penjara yang pertama itu kan udah nulis buku, tulis tangan. Tulis tangan, teman-teman pada baca. Ini tulisan lo. Ini tulisan lo nih gitu. Iya tulisan gua. Ini cerita lo nih. Iya, wih, cerita lo hebat juga katanya. Jadi saya tuh nulis cerita tentang diri saya. Oke. Nah, kayak bikin autobiografi ya. Iya, jadi iseng aja sih. Jadi saya gedor-gedor pintu sel. Saya minta sama petugas buku tulis. Petugas datang tuh, nanya. Ngapain kamu minta buku tulis? Udah nggak laku kamu, nggak ada pacar kamu. Nggak ada yang mau sama kamu di penjara gitu. Iya. Bukan Pak, saya mau nulis buku Pak. Buku apaan? Buku cerita saya. Siapa yang mau dengar cerita kamu? Ya. Saya waktu itu ngomong gini, dunia Pak yang bakal dengar cerita saya gitu. Oh iya. Seru tuh. Iya. Pede ngomongnya. Iya gitu. Jadi lu ngomong gitu. Dunia Pak dengar cerita saya. 97 berarti umur 24 ya? Ya 98. 98, 23, 97 going down bener. Tap, mati lampu. 98 kemudian masuk. Nah, awal tulisannya itu kenapa gue ada di sini?
Kenapa gue ada di sini? Nah, habis itu flashback kan? Renungan ini. Ya, habis itu flashback saat itu ke belakang gitu. Nah, dikasihlah judul Mencari Tuhan. Seru. Mencari Tuhan yang hilang. Mencari Tuhan yang hilang. Ya, hilang dari hati, hilang Betul. dari hidup. Mengapa, dan Nah, mengapa. pertanyaan tentang mengapa gitu. Kok mirip ya kisahnya Pak Ustadz mas saya? Tapi seru-seru. Ini seru nih, Bang. Nah, saya nulis begitu saya keluar itu karena pakai bintang. Jadi Apa artinya tuh? keluarga tuh masih jagoan, masih ngurusin ya Indonesia lah ya. Iya. Jadi pakai abang-abangan yang punya bintang lebih tinggi gitu loh. Iya. Terus ya pakai duit. Iyalah. Aduh, jadi Oke, nggak apa-apa. Hebat nih Pak Ustadz, cerita semua nih. jadi 2 bulan, nggak lama. Nggak lama itu. Totali 4 bulan. Wes. Ya nggak tau lah itu manuver keluarga Iya. menyelamatkan saya, tapi bukan ke hukum ya, lebih ke personalize. Jadi dipotong gitu, dipotong, diberesin ke akarnya. Misalkan saya masalah sama Mas Chandra, ya udah, jadi saya pakai bintang, pakai duit, pakai tanah. Jadi ada tanah yang dijual, kemudian dibayarkan ke semua yang bermasalah itu. Nah begitu keluar, saya ngapal Quran. Jadi tadi jangan salah juga, bukan buying law ya, bukan kita membeli hukum, Iya. tapi lebih kepada personalize. Iya. Nah karena personalnya itu diberesin, ya teman-teman yang megang hukum bilang ya kalau udah selesai, silakan aja keluar gitu. Iya. Lebih ke situ sih. Kan kita bukan pidana murni, Iya. kita lebih ke perdata sebenarnya. Perdata. Cuman digeser jadi pidana, itu kan biasa lah. Oke. Di dunia bisnis kan biasa kan? Biasa. Hal perdata Bisa dibuat lah, bisa diskenariokan. iya. Ya. Nah sebaliknya pidana juga bisa digeser jadi perdata. Perdata. Tergantung. Nah, waktu itu saya ngapal Quran dapat 4 juz. Quran itu kan 30 juz. Betul. Nah saya ngapal 4 juz. Begitu pulang 4 bulan tuh. Masuk penjara lagi. Iya. Kedua kalinya. Kedua kali. Yang pertama berapa lama? Yang pertama saya ada di kepolisian, Nah, kemudian kan biasa habis P21 kemudian kejaksaan. Tuh. Tapi nggak nyampe kemudian ke LP. Tapi saya pernah transit di penjara militer. Wah ngalamin deh. Jangan sampai dah dialamin sama teman-teman yang lain. Iya. Wah serem itu. Serem ya. Wah saya ngalamin pak. Masih ada nih bekasnya. Aduh. Wah luar biasa. Gebukin. Woi, ya. Wah itu Waduh. kalau pakai pistol itu kayak. Aduh. Waduh. Ngalamin dah. Ampun dah. Tapi itu pengalaman tak terlupakan. Wih. Bener. Ngeri ya. Ngeri pak. Terus yang masuk kedua? Yang masuk kedua itu saya nggak lagi punya bintang. Jadi tanpa fasilitas nih. Iya, nggak lagi punya bintang, nggak lagi punya duit, nggak lagi punya tanah. Ya. Dan ayah saya datang membawa pesan dari keluarga besar, yang bersama kamu cuman Tuhan, cuman Allah. Titip pesan dari ibu, kalau kamu selamat ya bisa keluar, enggak ya ketemu lagi 5 tahun. Gitu. Dan ayah saya nunjukin surat kabar tanggal berapa gitu ya, bulan Mei 99. Nih udah di surat kabarin gitu bahwa bukan putus hubungan sih, surat kabar ini loh pengumuman yang biasa orang ngumumin keluarga bahwa Nggak ada hubungan lagi. Iya. Putus hubungan keluarga, PHK. Sampai gitu ya? Iya, tapi dengan narasi yang sopan sih. Jadi, sorry, Tujuannya keluarga malu gitu? Atau bukan, gimana? keluarga menganggap saya belum berubah. Oh, I see. Keluarga menganggap saya tuh belum berubah. Lebih ke poin itu, udah ditolongin, udah dibantuin. Kan saya hilang 7 tahun. Jadi tuh. bandel itu ya ceritanya? Oh, bandel. Preman juga tuh? Dari kecil saya emang bandel. Dari kecil tuh saya udah mimpin pencurian di Gloria. Tapi saya malah yang selamat. Karena saya paling kecil. Iya. Jadi Kesit sama ya? satpamnya dibilang saya ini korban. Korban. Kamu bawa anak kecil ini gitu. Padahal anak kecil ini mimpin. Ya itu. Saya selalu lihat orang yang badannya kecil itu biasanya cerdas tuh. Ngawur. Bener. Nah saya
Disuruh masuk lagi sama ayah saya, dan bener ternyata masuk lagi tahun 99. Nah di situ saya bertaruh, saya bilang sama Allah tuh, ya Tuhan, apa ini ya maunya engkau gitu. Kalau emang ini ya saya terima. Oke, saya hafalin Quran, saya belajar Quran, saya ngajarin Quran, saya ngelamar jadi ustadz deh. Ngelamar jadi ustadz? Iya, asli tuh seperti yang dipengenin sama orang tua saya. Oh. Emang orang tua saya pengen saya jadi guru Mansur. Iya, Mansur. Jadi Kiai Haji Muhammad Mansur, nerusin dia. Oh, doanya itu begitu, harapannya ya? Iya, tapi kan saya nggak mau. Saya pengennya pedagang, pengusaha, bla bla bla. Kenapa sih kok suka banget jadi pedagang pengusaha? Kan maaf ya, zaman dulu itu kan figurnya jarang banget. Berkuasa atas duit, Pak. Berkuasa atas duit? Iya. Belajar dari mana itu berkuasa? Belajar dari lingkungan, Pak. Lingkungan? Ketika monopoli saya yang beliin, Pak. Teman-teman nurut sama saya, Pak. Iya. Jadi udah punya bakat preman sejak kecil. Loh, main layangannya gue yang bosin. Kan? Iya. Ada satu spot yang boleh cuma saya doang. Kenapa? Lah kan layangan lu dari gua. Iya. Ini tempat gua. Jadi berkuasa atas duit, powerful, bos. Powerful. Iya. Powerful. Jadi memang udah punya bakat itu. Tapi itulah kita Indonesia. Kita bodoh. Kenapa kita bodoh? Kita menjadikan orang itu powerful karena kita menjadi pasar dia. Loh, saya kan bisa membelikan mereka layangan dan lain sebagainya. Mereka lupa. Mereka tuh beli gangsing. Setuju. Beli yoyo, beli benang, kacang, benang, lain-lain dari saya kan. Iya. Bodoh sebenarnya. Hulu ke hilirnya udah dikerjain. Secara mikro itu loh. Iya. Bener loh. Kamu ngerti gak sih? Ini omongan orang dagang ini. Orang dagang ini loh. Ini kalau orang dagang itu secara nggak langsung, iya. Kayak saya kasih contoh gini lah. Iya. Gue sebagai toke, gue bayar sama lu pada. Gue bagi lu makanan, tapi lu lupa, lu tiap hari belanjanya sembako sama gue kan begitu. Iya. Kalau gue bisa bagi-bagi orang, termasuk lu pada, ya karena lu belanja gitu loh. Iya. Tapi kan tuh bagus, masih ada yang balik. Bahasa sekarang itu customer base. Jadi basis konsumen. Langganannya balik. Iya. Padahal dia lupa gitu. Nah, yang menarik, jadi saya jadi penghafal Quran, jadi penulis buku. Ya, ketika saya keluar 98, buku itu saya tinggal. Dan saya nggak nulis lagi. Baru nulis lagi tuh pas masuk penjara yang kedua. Saya nulis ulang. Ditambah chapter baru kan, chapter 99. Chapter 99. Nah, kenalan sama ilmu sedekah di situ.